Pernah tes kebab-kebab lain di sekitaran Madiun? Pernah. Kemarin sedang ya? Kemarin pedes banget. Itu minta pedas apa sedang kemarin? Yang sedang aja. Maksudnya pedasnya sedang, jangan pedes banget. Saya Abu Ali, bisa panggil saya Abu Ali aja. Dari Palestina. Distriknya, daerahnya, nama daerah di Palestina? Ya, saya dari Hebron, Khalil, Hebron, West Hebron. Sebenarnya dulunya saya ingin ke Indonesia karena kan Indonesia negara Islam yang paling besar, satu. Yang kedua, pas saya masih sekolah, masih kecil, di dalam pelajaran kan ada tentang Indonesia sangat besar. Jadi saya kepo, akhirnya ya pengen wisata, pengen kenal lah Indonesia. Oh, di pelajaran di sekolah-sekolah di Palestina dikasih tahu di Indonesia? Ada. Apa di pelajaran itu tulisnya? Jadi kayak ya negara yang paling besar, orang Islam, negara Islam yang paling besar, terus ya banyak pulau. Nah, itu sangat bikin saya tertarik sama Indonesia, pengen lihat lah. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Kenapa bisa jualan kebab? Apa sebelum jualan kebab tuh pernah jualan apa di Madiun? Pernah jualan bentol. Oh iya? Gak sampai 1 bulan, gak sampai 2 bulan, ya paling 2 minggu. 2 minggu jualan pentol? 2 minggu. Ya, orang Palestina tutup pentol. Ya ikut sengaja. Di mana jualan? Di Alfa Midi. Daerah? Daerah Gulun, sana belakangan Gulun. Ah, gunung? Gulun. Alfa Midi Gulun. Oh iya. Belakangan, bukannya daerah Gulun. Ya. Jualan bentol yang istri bikin bentol, saya jualin saja. Ya akhirnya nggak cocok. Ya, pentol babali juga namanya. Enggak lah, gila namanya. Masa pentol babali, aduh. Pertanyaan apa yang customer belikan? Kalau yang memang merasa saya orang luar, kelihatannya dari mana, asal dari mana ya itu, terus menikah enggak, terus udah berapa lama jualan di sini, terus ya kenapa datang ke Madiun, pilih Madiun, turun langsung ke Madiun, bahasa Indonesia kok lancar gitu. Tapi ada sebagian orang memang meskipun lihat saya kayak gini, hidungnya mancung, tapi tetap mikirnya orang turunan mungkin atau orang Indonesia karena bahasanya ya hampir mirip udah biasa. انت اتصلت في والله يا غالي، ما بقول لك ما انتبهتش. انت شو عامل، شو اخبارك، طمن عنك. صحيح بدي اسالك، انت بتبيع الدجاج بكم عندك صحيح؟ Pernah tes kebab-kebab lain di sekitaran Madiun? Pernah. Bisa minta dikritik? Kalau saya nggak mau sebut nama siapa atau merek apa, saya sudah coba banyak daerah Madiun, hampir bisa bilang seluruhnya, dari berbagai tempat dan berbagai macam.
karena saya lihatnya misalnya, wah bilangnya ini viral, rame, terus enak, komen-komen orang enak. Saya coba, menurut saya ada yang aneh, ini nggak enak sama sekali, menurut saya nggak cocok. Terus ada harganya, buat saya harganya sendiri kemahalan, karena saya beli bukan misalnya bukan daging asli buat saya sendiri, dan kemahalan buat saya. Makanya kalau coba punya saya, memang banyak orang bilang murah karena ya asli langsung, dan banyak pakai rempah dan lain-lainnya. Ada sebagian yang mahal memang saya pakai. Dari mana, Mbak? Dari Ponorogo. Pelanggan dari Ponorogo. Iya. Sampai ada Ponorogo ini. Iya, pengen kebabnya kan beda rasanya, itu dari kebab yang lain beda, bumbunya aja, dagingnya aja itu rasanya tuh udah beda dengan kebab yang lain. Nagihin. Nagih. Dagingnya memang diolah dari rasa bumbunya, Timur Tengahnya pun kerasa, semacam mungkin ada bunga lawang, kalau istilahnya bunga lawang ada. Terus kalau daging ayamnya, kunyitnya, terus apa lagi ya, banyak bumbu yang rahasia, tapi orangnya nggak mau ngasih tahu. Satu lagi, sausnya kelihatannya ada tambahan bumbu. Terakhir, Mbak, Apa? 1 sampai 10. Kalau saya 10. Temen saya ngomongnya 10. Tapi bagi yang pengen rasanya beda dari kebab yang lain, coba deh Babali. Enak. Beda dengan yang lain, ya maaf ya, bukan saya tapi ini saya udah ngerasain di mana-mana yang benar cocok di lidah dan cocok rasa, kebab Babali. Mau rame gak Baba? Ya alhamdulillah, disyukuri aja. Syukuri aja, lumayan oke ya. Alhamdulillah. Ini udah goreng ke piro? Wah, nggak tak hitung mas. Nggak tak hitung. Saya belajar bahasa Indonesia awalnya, dulu saya banyak kenalan pakai bahasa Inggris. Jadi kita nggak perlu bahasa Indonesia. Akhirnya pas ya kayak teman Bentar, Indonesia. Jangan mainin kunci. Okay. Soalnya nanti suaranya masuk. Oke, lanjut. Jadi kayak saya di kota ini ada yang bisa bahasa Inggris. Terus dulu saya punya kayak komunitas orang luar dari berbagai negara. Kita komunikasi terus-terusan, ketemu di kota ini, jalan ke kota lain gitu. Akhirnya pas mereka kayak balik, karena gak ada yang lama, paling berapa bulan, yang paling lama 1 tahun lah pulang negaranya. Ya semenjak itu saya butuh komunikasi dengan orang lokal. Ya udah mulai belajar. Duduk di warung, orang ngomong nggak tahu saya, pokoknya rekam di kepala saya. Kayak gitu sampai bisa. Tapi bahasa Indonesia memang termasuk mudah. Saya tulis bahwa nota, kata apapun orang ngomong saya catat. Berapa lama? Meskipun saya nggak tahu artinya, cuman catat cara ngomongnya gitu. Lama-lama ya selama 3 bulan bisa komunikasi yang nggak begitu buruk. Tapi lumayan. Tapi kalau belajar bahasa Jawanya juga dari warung, Mbak? Bahasa Jawa iya dari jalan juga. Dari jalan? Iya, jadi di jalan. Jadi misalnya saya kayak Indomaret, Alfamaret gitu, orang ngomong gitu saya dengerin, kata apa ini? Saya tanya orang lain. Kayak gitu. Terus bahasa Jawa memang saya dulu belajar kayak Sunda, terus lupa karena pindah ke kota lain bahasanya berbeda bahasa. Meskipun Jawa tapi beda-beda. Akhirnya saya lupa, tapi sama istri saya ya dia pakai bahasa Jawa. Akhirnya ya saya tangkap sedikit-sedikit. Apalagi mertua saya, kalau belum ngomong bahasa Jawa full. Jadi saya susah pusing aku kalau harus belajar. Mertua ngomelin pakai bahasa Jawa kan nggak tahu. Iya, akhirnya lama-lama udah tahu. Baba ini pengennya diarahin seperti apa ini?
Saya pengen besar sebenarnya. Jadi apa ya? Pengen sampai punya restoran, baru buka cabang lagi. Ya biar besar dulu, baru saya bawa anak istri ke Palestina. Jadi apa ya? Tinggal di sana nanti kalau apa masih diberi umur panjang gitu udah tua, mau santai di balik ke Indonesia. Shock culture apa yang paling menyiksa Baba dari Indonesia nih? Culture apa ya? Ada nggak? Saya nggak nyaman ngikutin ini. Kenapa kok Indonesia seperti ini? Baba merasa aneh gitu. Mungkin apa ya? Mungkin ada banyak, cuman karena sekarang nggak bisa ingat yang mana aja. Tapi saya yang paling aneh kalau kita bilang insya Allah itu menurut saya apa paling sangat kecewa. Kalau saya bilang ke orang insya Allah, dia marah atau dia nggak terima. Kayak saya nggak mau. Banyak kali saya bilang ke orang, besok kita ketemu misalnya, kita janjian. Besok insya Allah jam segini kita ketemu. Orangnya nggak datang. Kenapa bro? Kan bilangnya insya Allah, jadi nggak pasti. Waduh, parah ini. Karena insya Allah tuh jawaban untuk artinya ragu kalau di Indonesia. Ya, itu yang apa? Ya, bikin saya sekarang ragu. Tapi kalau budaya Islam di Indonesia yang menjadi shock culture ada nggak? Kan di sini ada kondangan selamatan keduren kayak gitu. Tahlilan. Enggak, hampir sama. Hampir sama, cuma caranya beda. Oh ya. Itu saja. Jadi hampir sama. Kirim doa untuk orang meninggal juga ada? Ada. Oh, ada, kita juga ada. Iya. Cuman di sini kayaknya kadang kebangetan. Jadi apa setiap berapa hari di sekali? Di sini ada 3 harinya, 7 harinya, 20 hari, apa 40, gini. 100. Iya. Kita di sana oke. Ada 3 hari. Iya. Seminggu. Oke. Terus habis itu setiap tahun atau mau bikin sendiri. Kalau di sini kita nggak kumpulin orang di rumah, kita kasih ke orang. Beda caranya, beda. Nah, iki ke Bapak Ali. Asli dari Palestina. Mantap itu. Kalau Tio tadi apa Bapak? Yo. Kalau si Mas Wajan tahu? Siapa? Si Mas Wajan, temannya Tio yang gendut. Apa namanya? Septian. Oh bukan. Rumah yang gendut. Seragu. Pernah bikin konten pakai wajan nggak Bang? Nggak pernah lihat saya. Orang Indonesia pahamnya tuh kan Palestina tuh negara konflik, yang di video tuh lempar-lemparan batu, terus perang dengan Israel. Itu sebenarnya bener nggak sih Bang? Benar. Bisa menggambarkan lebih detail? Bisa gini. Kalau kita di Palestina kan banyak kota di Palestina. Cuman nggak berangnya 100% di kota ini enggak. Jadi pindah-pindah. Kadang berangnya ramenya di kota ini, besoknya mungkin di kota yang lain, atau seminggu di sini, 1 bulan di sini, kemudian di kota yang lain, dan gitu pindah-pindah. Dan nggak berhenti itu? Nggak berhenti. Bukannya setiap hari ada berangnya. Meskipun apa nggak terlalu tajam, cuman kecil, jadi kayak apa ya, lembaran itu tetap setiap hari. Biasanya konfliknya seperti apa? Lempar apa? Kalau kita bagi warga Palestina yang kota-kota selain kota Gaza pakai batu. Kalau kota Gaza pakai batu, terus ada sebagian yang punya senjata, pakai senjata atau roket. Ya. Kalau kota-kota yang lain selain Gaza, kita pakai batu. Ada beberapa kota kayak Jenin, itu mereka punya senjata ya pakai senjata. Bisa pakai batu. Maksudnya lemparannya seberapa jauh? Bisa jauh. Hah? Berapa radius kira-kira? 100 meter bisa.
itu pakai tangan. Loh. Kalau pakai apa? Kita akan pakai tali. Ya. Tali di ini apa namanya yang punya celana biasanya atau kain. Kita bikin di tali panjang, terus kita taruh batu di tengahnya, muterin gini terus lepas satu dipegang. Nah itu bisa jauh banget. Jadi Baba Ali punya kemampuan lempar batu ya? Dulu, kalau sekarang udah nggak mampu. Iya, jangan dipakai buat surol kan? Enggak. Tapi kalau di Gaza, konflik-konflik itu memang setiap hari di Gaza? Nggak setiap hari, ada tekanan, oke. Tapi kebanyakan setahun sekali atau 2 kali. Tapi perangnya memang parah, karena kan pakai roket atau karena Israel nggak bisa masuk Gaza, oke? Oh iya? Kan Gaza di pinggiran, jadi belakangnya Gaza itu Mesir, negara lain. Terus sebelahnya kayak apa? Laut. Ya, jadi dari depan itu bisa orang Israel masuk dari bagian apa? Bawah. Cuman dari situ kan mereka nggak bisa masuk karena orang Gaza kebanyakan punya senjata. Jadi kalau orang Israel mau masuk dibunuh. Akhirnya apa? Sekarang mereka kalau berang pakai pesawat, helikopter gitu, bukannya lemparan dari udara atau roket. Sebenci apa Baba Ali dengan Israel? Kalau kita ini apa ya biasa. Kalau saya sendiri udah ada orang Israel udah darah tinggi sendiri, jadi nggak tahu emosi ya. Karena ya semua orang Palestina ya kalau nggak saudaranya, kalau nggak bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, pasti ada yang kena ya paling rendah penjara. Kalau saya om saya ya hampir bisa bilang hampir semua lah masuk penjara. Terus ya kayak dibukul lain-lainnya itu pasti. Saya punya om ada yang masuk ke 16 tahun di penjara. Kakek saya dikeluarkan dari Palestina bertahun-tahun ke Jordan, nggak boleh masuk Palestina bertahun-tahun. Terus dibakar rumahnya karena dia bantu orang jihad, orang jihad di Palestina. Terus om saya yang lain ada yang 9 tahun, ada yang berapa tahun juga. Terus semua kena. Apa konflik itu juga menjadi salah satu alasan Baba Ali ke luar negeri juga? Enggak. Kalau saya pingin besok pagi kalau bisa saya balik ke Palestina bisa, pingin. Jadi bukan alasan. Kalau saya memang lagi santai, tenang gitu, dan keluarga lagi aman di sana, jadi nggak masalah. Jadi Baba tidak punya niatan menaturalisasi diri? Masih belum. Belum. Apa Indonesia Raya loh? Enggak ya?